Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Miss Sukma. Terima kasih sudah klik video ini. Kita akan kembali belajar tentang perkalian. Sebelumnya Miss pernah berbagi tips mengenai perkalian 2. Silahkan dicek playlist di video Miss. Nah, sekarang kita belajar di perkalian selanjutnya. Perkalian 3. Apakah masih yakin mau belajar perkalian? Kalau masih yakin, pahami 3 hal berikut ini. Pertama, pahami tujuan belajar perkalian. Nah, rasanya kita tidak mungkin melakukan sesuatu jika kita tidak mengetahui apa tujuan kita. Jadi, begitu juga dengan belajar perkalian. Harus kita ketahui apa tujuan kita dalam belajar perkalian. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 bersaudara yang pagi-pagi ingin memakan donat. Nah, masing-masing dari mereka 3 bersaudara itu ingin memakan 2 donat. Kakaknya makan 2 donat, yang anak nomor 2 makan 2 donat, dan anak nomor 3 makan 2 donat. Jadi, apa yang harus kita lakukan saat membeli donatnya? Apakah kita harus menjumlahkan satu-satu? Tidak perlu, kita ada cara mudahnya, yaitu dengan mengetahui perkalian. Jadi, kira-kira itu perkalian berapa? Boleh di perkalian 3, karena 3 terdiri anak-anaknya ada 3, atau kita mau di perkalian 2 karena donatnya ada 2. Jadi boleh pilih salah satu karena itu sama banyak. Dari ketiga anak ini ingin memakan donat yang sama, yaitu 2. Jadi berlaku perkaliannya, bisa kita gunakan sehari-hari, yaitu 3 anak mau masing-masing makan 2 donat. Ini 2 donat, ini 2 donat, ini 2 donat. Jadi kita hitung 3 dikali 2. Ini yuk 3 dikali 2 berapa kemarin? Kita cek perkalian 2. 3 kali 2 hasilnya 6. Ya, pintar. Jadi 3 dikali 2 hasilnya 6. Apakah betul? Coba kita cek sekarang. Anak nomor 1 makan 2 donat. 1, 2. 2 ya. Tambah lagi 2. 3, 4. Satu lagi 5, 6. Betul. Jadi tanpa lama-lama, tanpa menghitung tambah-tambahan, kita dengan mudah mengetahui butuh berapa donat yang mau dimakan 3 anak ini. Jadi itu tujuan dalam kehidupan sehari-hari perkalian. Dan banyak hal-hal rumit lainnya yang bisa dibantu dengan perkalian. Sekarang kita sudah mengetahui apa sih tujuannya, jadi sangat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mengetahui cara-cara mudahnya dalam belajar perkalian. Sekarang, hal yang kedua yaitu pahami konsepnya. Banyak hal kesulitan yang kita alami dalam belajar perkalian itu disebabkan karena kita tidak mengetahui konsepnya. Kalau kita memahami konsepnya, kita mengetahui tujuannya, sangat bermanfaat bagi kita, maka tekad kita untuk hafal perkalian semakin kuat. Jadi perkalian itu memang butuh dihafalkan, tapi kita itu menggunakan kedua otak kita, otak kanan dan otak kiri. Jadi otak kanan itu adalah otak yang mengetahui tentang gambaran, tentang kreativitas. Jika kita membayangkan sesuatu dengan imajinasi, itu adalah otak kanan yang bekerja. Contoh, kita sering kan mengetahui saat kita bertemu teman lama, kita tahu dia itu teman kita, tapi kenyataannya kita malah lupa namanya. Itu yang terjadi. Kita melupakan namanya itu adalah berupa data-data huruf dan angka yang berurutan. Itulah yang dilakukan oleh otak kiri kita selama ini. Otak kiri kita menyimpan memori yang berurutan. Jadi semua itu akan lupa kalau tidak dibantu dengan otak kanan. Jadi dalam belajar perkalian seperti itulah kita harus menanamkannya melalui kerjasama otak kanan dan otak kiri. Oke? Dengan memahami konsepnya, kita akan lebih mudah dan lebih memahami dan tidak akan lupa. Insya Allah tidak akan pernah lupa. Sekarang kita beralih ke 3, yaitu tanamkan di hati, tanamkan di jiwa, tanamkan di pikiran. Kalau tidak akan pernah melupakan perkalian. Karena Miss yakin sekarang setelah kita mengetahui, sudah membahas hal yang pertama, memahami
memahami tujuan, sudah membahas hal yang kedua, memahami konsepnya. Jadi seiring berjalannya waktu, pemahaman tentang memahami bahwa kita tidak akan pernah melupakan perkalian hal yang ketiga ini dengan masuk dalam jiwa, di dalam hati, di dalam pikiran, sehingga kita tidak akan pernah melupakan perkalian sampai kapanpun. Begini, karena nanti semakin kita bertambah tingkatan kelas kita dari SD, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, segala macam materi yang kita pelajarin, atau sampai SMP atau SMA tingkatan yang lebih, atau kuliah nanti, atau yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari, tidak akan pernah meninggalkan kegunaan dari perkalian itu. Contoh di dalam materi-materi yang lainnya banyak ya, seperti mengukur ukuran dari kilometer dirubah menjadi meter, itu membutuhkan perkalian. Dalam pecahan itu juga membutuhkan pembagian. Karena apa? Pembagian itu tidak pernah lepas dari perkalian. Jadi hal itu adalah dasar dan modal awal dalam kehidupan sehari-hari kita, baik yang sederhana maupun yang sangat rumit. Jadi sekarang kita sudah paham ya, sudah masuk di dalam jiwa kita ya untuk belajar perkalian. Ya, baiklah, pintar. Sekarang kita lanjut ke perkalian 3. Perkalian 3 itu serba 3. Kenapa kata Miss bilang ini serba 3? Nah, perkalian 3 itu identik dengan kelompok dan bersaudara. Ya, ini kelompok-kelompoknya. Jadi ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, ini kelompok ketiga. Sekarang Miss akan jelaskan dulu kelompok pertama ya. Kenapa mereka disebut bersaudara? Kelompok pertama, 1 dikali 3, 2 kali 3, 3 kali 3. Ini semua hasilnya adalah angka yang terdiri dari satu angka. Ini ada satu angkanya, ini ada satu angkanya, ini ada satu angkanya. Kalau lain kan ada nih, semuanya ada temannya. Kalau ini cuma sendirian, angkanya cuma 1. 1 kali 3 yaitu 3. 2 kali 3 hasilnya 6. 1 kali 3 tadi mudah ya, karena langsung aja, tidak perlu kita bahas lagi karena langsung mengulang lagi dari sebutan perkalian apa. Contoh 1 kali 3, 3. 1 kali 4, 4. 1 kali 5, 5. Begitu ya, mudah kan? Nah, jadi 1 kali 3, 3. Sekarang 2 kali 3 kelipatannya dari 3. 2 kali 3, 3 yang ada 2 itu hasilnya 6. Ya, kelipatannya. Kemudian 3 kali 3 itu adalah dari 6 tadi dibalik menjadi, kalau dibalik menjadi 9. 6 kalau dibalik menjadi 9 ya. Jadi tadi 2 kali 3, 6. 3 kali 3 pas dibalik, waktu dibalik menjadi 9. Begitu ya, paham sampai sini? Jadi itu ya, kenapa mereka disebut bersaudara, karena mereka memiliki kemiripan dan saling berkaitan. Sekarang kita lanjut ke kelompok kedua. Kan serba 3 ya, ini kelompok kedua berisi 3 juga. 4 kali 3, 12. 11-belasan tuh, perhatikan. 11-belasan. 5 kali 3, 15. 11-belasan juga. 6 kali 3, 18. 11-belasan juga ya. Sekarang ini terdiri dari belas-belasan, yang di depannya ada angka 1. Di depannya angka 1. Di depannya angka 1. Jadi di antara ini, mereka ini, kita ingat kelompok kedua itu adalah belas-belasan. Setelah yang cuma ada satu angka, naik lagi menjadi belas-belasan. Kenapa 4 kali 3 itu 12? Karena 4 itu nggak pernah jauh dari 2. 2 kali 2, 4. 4 dikurang, kalau dibagi menjadi, pokoknya dipisah menjadi bagiannya, 4 itu menjadi 2. Oke, paham ya? 4 sama 2 itu selalu berkaitan. Jadi 4 kali 3, 12 ya. 12 yang perlu kita bayangkan yaitu 4 kali 3, kita bayangkan 4 itu selalu temenan sama 2. Jadi 4 kali 3 itu ketemu dengan 12.
belas-belasannya tadi karena dia kelompok kedua ya. Jadi 4 kali 3 hasilnya 12. Sekarang kita selanjutnya di kelompok kedua ini masih ada 5 kali 3. 5 kali 3 hasilnya, nah kalau 5 kali 3 mengulang lagi, 5-nya disebutkan lagi. Jadi kan masih di kelompok belas-belasan. 5 kali 3 15. 5 disebutkan kali 3 15. Karena ini kelompok belasan. Sekarang ke yang terakhir di kelompok 2, yaitu 6 dikali 3. 6 kali 3 itu hasilnya masih di kelompok belasan. Kenapa? Bagaimana cara kita mengingat 6 kali 3 itu hasilnya 18? Karena seperti ini. Bisa akan gambarkan ya, kenapa bisa 6 menjadi 8. 6 dengan 3 itu menjadi 8 karena seperti ini. Ini 6 ya, 6 dikali 3. Saat 6 dikali 3 dicampur, mereka kita campur, kita dekatkan ya. Ini 6 ya, ini sudah tulis 6 ya. Ini udah tulis 6. Sekarang kita satukan menjadi 3. Nah, kira-kira ini angka apa yang mirip? Ini 3 loh, ini saya tulis tadi. Jadi angka 8. Dia masuk di angka di kelompok belasan. Jadi 6 dikali 3 hasilnya saat 6 dengan 3 disatukan menjadi 18. Paham sampai sini? Jadi 6 kali 3 18. Kita bayangkan ya nak ya, 6 sama 3 digabungkan menjadi 8. Dia itu ada di kelompok belasan. Jadi hasilnya 18. Bisa hapus kan? Sekarang kita lanjut memahami kelompok ketiga. Kelompok ketiga yaitu ada apa? 7 dikali 3. 7 dikali 3. 8 dikali 3. 9 kali 3. Ini udah kelompok 20-an. Iya betul sekali. Ini kelompok 20-an. Nah 20-an semuanya. 20-an, 20-an, 20-an. Nah sampai sini paham 20-an semua ya. Dibalik 7 kali 3, dibalik 8 kali 3, 9 kali 3. Mereka ini menyimpan garis. Kenapa Miss bilang garis? Miss akan tunjukkan sama kalian keajaibannya. Ini kan kita tulis dulu ya, 20-an ya. Dan Miss tulis dulu. Sekarang ini terdiri dari awal mulanya mereka itu adalah garis. Terdiri dari garis. Tapi garis anak yang ketiga, saudara yang ketiga, garis saudara yang ketiga itu miring ya. Jadi miring. Tapi mereka semuanya bergaris-garis. Tuh, lihat semua ya. Bergaris-garis. Jadi 7 kali 3 itu gak ada tambahan garis-garis lagi. Jadi 20, apa yang angkanya ada garis? Yang pertama 21. 7 kali 3 21. Nah 8 kali 3 itu ada belokan. Jadi sudah garis lurus, ada belokan sedikit. Belokan seperti apa? Kita bayangkan angka yang ada belokan menjadi angka apa ini? Angka 4. Jadi 8 dikali 3 hasilnya 24. Nah, sekarang yang terakhir 9 kali 3 ada garisan dan dia cukup menemani garis selanjutnya, yaitu 9 kali 3 dikasih garis sedikit lagi di atas, paling atas, karena dia itu yang terakhir, jadi ditaruh garis aja di atasnya. Jadi 27. 7 kali 3 21. 8 kali 3 24. 9 kali 3 27. Nah kalau untuk perkalian 10 kali 3 gak perlu kita pahamin ya, karena itu sama tuh, sama dia seperti perkalian 1 kali 3 ya, sama, karena 1 kali 3 ya ulang aja 3. Tapi kalau perkalian 10 tinggal dikasih 10 1 kali 10 kali 3 30. 10 kali 4 40. 10 kali 5 50. Jadi semuanya dikasih 10. Semoga kalian memahami ya. Dan selamat belajar. Semoga kalian cepat hafal.
Jangan lupa like, comment, subscribe agar ibu lebih semangat berbagi tips pembelajaran kita supaya kita semakin menjadi pintar. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quotes of the day. 3 adalah angka persaudaraan, persahabatan, karena mereka saling melengkapi, saling mengisi satu sama lain.